Hemodialisa atau cuci darah kerap menjadi terapi yang dilakukan bagi penderita gagal ginjal. Namun metode ini tentu bukan jawaban atas temuan gagal ginjal akut yang begitu tinggi dalam 1 bulan terakhir. Sebagai tindak lanjut penanganannya, Kemenkes kemudian mendatangkan antidot atau obat penawar keracunan ethylene glycol berupa fomepizole injection yang tidak diproduksi di Indonesia. Fomepizole kerap kali diberikan sebagai terapi hemodialisa atau cuci darah bagi penderita gagal ginjal. Harga satuan Fomepizole yang didatangkan dari Singapura ini mencapai 16 juta rupiah. Hari ini, 26 vial Fomepizole injection didatangkan dari Singapura. Angka ini baru sebagian kecil dari total 200 vial yang dipesan untuk mengobati para penderita gagal ginjal akut anak. Tim Liputan, Jakarta. Pemirsa, 200 vial Fomepizole sudah dipesan pemerintah dari Singapura. 26 diantaranya dibawa ke Indonesia hari ini. Informasi ini pun menjadi angin segar yang menjawab kekhawatiran para orang tua atas ancaman gagal ginjal akut pada anak. Namun, seberapa efektifkah obat ini? Untuk membahasnya kita telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Sudah ada juru bicara Kemenkes Bapak Muhammad Syahril dan juga ada epidemiolog Griffith University Bapak Diki Budiman serta anggota Komisi 9 DPR RI ada Ibu Neti Prasetyani. Terima kasih Bapak dan Ibu telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore. Saya ke Pak Syahril. Pak Syahril, ini kalau kita lihat terkait dengan 26 vial Fomepizole ini yang didatangkan ke Indonesia. Ini boleh dijelaskan sejauh mana? Mungkin dijelaskan sejauh mana prosesnya terkait dengan 26 Fomepizole ini? Ya, jadi Fomepizole injeksi ini adalah obat antidot atau antidotum ya, penawar racun yang saat ini menyerang gagal ginjal akut ya. Nah, ini adalah satu di Indonesia belum tersedia dan akhirnya kita dengan gerak cepat itu menghubungi Singapura dan Australia dan alhamdulillah seperti yang diumumkan oleh Bapak Menteri tadi, kita sudah mendapatkan 26 obat injeksi itu. Kenapa Fomepizole, ya. Pak Syahril? Kenapa ya, pilihannya ke Fomepizole? Ya, ini sudah aturan internasional antidotumnya itu gitu ya. Jadi antidotumnya. Jadi anti penawar yang ada saat ini. Begitu sama dengan kalau rabies, Pak ya, ada anti rabies atau anti bisa ular. Jadi obat itu adalah antidotum yang saat ini memang secara internasional untuk digunakan intoksikasi pada ginjal. Oke, ini koreksi bila kami salah Pak Syahril, karena ada di beberapa sejumlah jurnal yang kami baca ternyata ada antidot lain yang bisa digunakan seperti etanol yang mungkin saja ini kan secara harga kalau dibandingkan ini lebih murah sebenarnya. Ya, tapi kita memilih satu obat yang memang direkomendasi dari WHO, kita berkonsultasi dengan WHO, dan itulah obat yang kita pilih dan memang tersedia dengan cepat ya. Dan itu sudah sampai di Indonesia dan sudah diberikan kepada pasien di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Artinya Fomepizole ini lebih efektif, lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya, seperti itu? Ya, itu pilihan yang kita pilih karena itulah yang terbaik untuk saat ini. Oke, baik. Saya ke Pak Diki. Pak Diki, tanggapan Anda dengan langkah yang diambil saat ini oleh pemerintah di mana kita tadi sudah mendatangkan 26 vial Fomepizole ini, lalu kemudian ada beberapa langkah-langkah dengan menarik obat sirup. Anda melihat langkah-langkah ini sudah cukupkah dengan kita lihat saat ini makin banyaknya juga korban yang berjatuhan? Ya, kalau untuk respon tentu kita apresiasi ya, karena kecepatan ini menjadi penting ya dalam merespon gagal ginjal akut karena kasus ini kematiannya sangat tinggi dan juga dengan adanya pelarangan. Namun kemasan dari aktivitas ini akan sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab secara konstitusi
dari pemerintah dalam bentuk, sekali lagi saya sampaikan, KLP status KLP. Karena tadi kita lihat ada dinas kesehatan melakukan sidak. Oke, sidak ya, tapi mekanisme untuk pengembalian redistribusi obat itu harus jadi jelas rujukan. Kemudian juga supaya dalam kegiatan-kegiatan ini jangan sampai ada langkah-langkah yang hanya dalam tanda kutip seperti pemadam kebakaran. Kita hanya di kuratif saja. Padahal kasus yang ada ini di masyarakat bisa saja masih sedang berlangsung. Kalau bicara pelarangan, siapa yang menjamin bahwa di pedalaman jangan jauh-jauh lah. Bahkan saya hari ini mendapatkan salah satu wartawan mengatakan, wah saya masih dikasih pada di Jakarta obat sirup. Itu Pak Saril, masih begitu Pak Saril. Jadi ini karena bicara KLP adalah bicara sense of crisis, membangun bahwa kita ini awareness ini situasi udah nggak biasa. Nah, dan juga untuk menyadarkan kita jangan hanya di ujung ini saja, di masyarakat jangan sampai ada kasus-kasus baru ya, dan ini banyak sekali langkah yang masih jadi PR. Oke, ini cukup menarik ketika Anda katakan sense of crisis gitu kan. Ini mungkin saya ke Bu Neti, Anda sendiri melihat dari sense of crisis yang saat ini yang sedang kita lalui ini sudah seperti apa? Apakah memang langkah-langkah ini sudah menjadi langkah yang tepat dikala kita sedang berada di situasi seperti ini? Iya, tentu saja yang pertama saya menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan bela sungkawa kepada orang tua yang anak-anaknya wafat karena gangguan ginjal akut ini. Tentu sejalan dengan pendapat para ahli, para pakar dalam beberapa hari ini, termasuk baru saja Kang Diki menegaskan kembali, karena memang korbannya sudah banyak dan hari ini kita harus akui belum bisa memastikan apa penyebab sesungguhnya dari kasus yang menimpa anak kita. Memang sudah seharusnya ya dibentuk tim investigasi dan kemudian meningkatkan statusnya menjadi kejadian luar biasa, karena dari beberapa indikasi memang sudah memenuhi kriteria ya, jumlah korbannya banyak, kasusnya meningkat, dan kalau kita lihat dari penanganan, saya khawatir begitu ya, penanganan di berbagai daerah ini tidak merata, padahal ini sejenis atau merupakan fenomena baru begitu ya, yang harus mendapatkan supervisi yang menyeluruh begitu. Nah, ini menurut saya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kang Diki. Kemudian yang kedua, bicara soal antidotum, kalau dalam konteks penyelamatan jiwa sepintas memang tepat begitu. Tapi kembali ketika kita bicara analoginya, kemarin kita menghadapi pandemi, ada vaksin dan sebagainya, pertanyaan mendasar saya sejauh mana efektivitas antidotum ini, dan kemudian kalau kita lihat dari rentang usianya, apakah kemudian ini bisa menjawab atau bisa menyelesaikan ya permasalahan gagal ginjal atau gangguan ginjal akut yang menimpa anak kita dengan rentang usia yang berbeda satu sama lain, dan penyebabnya sekali lagi saat disampaikan oleh para ahli belum ada yang memang ditengarai disebabkan oleh cemaran yang ada dalam bahan pelarut, ada yang kemungkinan besar juga tidak ada kaitan dengan itu dan sebagainya. Nah, apakah ini kemudian akan efektif begitu? Nah, ini menurut saya yang juga harus dipertimbangkan matang-matang oleh pemerintah. Nah, Pak Syahril mungkin Anda bisa menjawab terkait ini. Ini seberapa efektifkah ini tadi? Ini mungkin menjadi pertanyaan semuanya dengan udah adanya obat ini seberapa efektifnya? Lalu kemudian seperti apa nanti? Jangan hanya kita berharap bahwa ini tidak seperti pemadam kebakaran yang hanya menutup satu sisi, tapi ternyata di tempat lain juga masih terbakar. Ya, terima kasih. Ya, jadi kami sampaikan bahwasanya Kementerian Kesehatan sudah melakukan merespon cepat dan kami melakukan dari hulu sampai ke hilir. Artinya apa? Dari hulu artinya kita melakukan surveillance, penyelidikan epidemiologi yang menjadi sumber-sumber yang diduga akan menjadi penyebab. Yang tentu saja ini juga harus dibenahi dan diputus. Karena kalau di hulunya tidak akan dibenahi dan diputus, maka akan terjadi terus. Yang kedua, kepada masyarakat, kita juga dengan simultan melakukan ini bagaimana masyarakat juga harus melakukan upaya-upaya bersama. Contoh,
ibu-ibu yang mempunyai anak, terutama balita, agar mempunyai suatu kewaspadaan untuk tidak menambah lagi kasus. Itu satu. Kemudian juga kepada para tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan termasuk apoteker, dengan dikeluarkannya larangan pemakaian obat sirup atau cari itu sementara. Ini adalah upaya-upaya untuk menyelesaikan secara sistematis, Kang Diki ya, dari ujung ke ujung, dari hulu ke hilir. Nah, obat Pemopizol ini adalah salah satu obat untuk betul-betul menyelamatkan nyawa yang pasien-pasien yang sudah masuk rumah sakit, yang sudah indikasi hemodialisis. Nah, bagaimana efektivitasnya? Sudah dilaporkan, saat ini sudah ada masuk 4 kali suntikan kepada pasien di RSCM itu, sudah mempunyai respon yang bagus 60-70%. Pasien-pasien yang tadinya frekuensi kencingnya atau buang air kecilnya kurang dan volume berkurang sudah mulai. Oke. Kemudian memang 20% ini masih reaksinya tidak seperti yang 70%. Nah, kita tunggu saja. Nah, karena obat ini merupakan obat yang memang direkomendasikan, ya, tentu saja ini menjadi pilihan kita untuk menyelamatkan nyawa yang terbaik. Tapi kami ingin sampaikan, respon yang selalu kita berikan, termasuk kita bekerja sama dengan seluruh profesi, Ikatan Dokter Anak Indonesia, epidemiolog, apoteker, dan seluruhnya untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Jadi Kementerian Kesehatan melakukan ini dengan sistematis dari ujung ke ujung gitu Pak ya, tidak hanya sebagai pemadam kebakaran. Baik, nah ini kalau obat kita coba untuk melihatnya bahwa ini menjadi salah satu solusinya. Tapi saya mungkin ke Pak Diki. Pak Diki, ini juga menarik ketika kita melihat lethal ratio kasus gagal ginjal akut di Indonesia ini kan sangat tinggi. Bahkan ini datanya dikatakan lebih dari 50% sekarang. Dan di rumah sakit rujukan tertinggi seperti RSCM pun ini kita lihat bahwa pasien yang menjalani perawatan lebih banyak yang tidak terselamat atau meninggal ketimbang pasien yang berhasil diobati. Anda melihat apakah ini bentuk dari ketidaksiapan dari rumah sakit itu sendiri dalam menangani atau seperti apa terkait dengan hal ini sebenarnya? Ya, ini yang kebetulan kita bicara di sini ada perwakilan pemerintah dan juga dari legislatif ya. Jadi ini saya ingin menyinggung sebagai peneliti health security. Inilah pentingnya ya, satu bangsa memiliki sistem kesehatan yang kuat. Ya. Bagaimana jadi health security itu adalah mendeteksi sejak awal potensi setiap ancaman kesehatan pada masyarakat. Bukan hanya penyakit menular, tapi juga keracunan. Bahkan potensi, saya sampaikan karena saya di bidang health security, potensi ancaman bahan kimia atau bahkan biological weapon, senjata kimia yang bisa membahayakan. Nah, dalam konteks itu kita akui kita lemah sehingga pasien-pasien atau kasus-kasus ini banyak, tadi juga disampaikan di salah satu rumah sakit, banyak datang ke rumah sakit dalam kondisi telat, sudah berat. Dan itu tidak terjadi hanya pada kasus gagal ginjal akut. COVID pada waktu sebelumnya bahkan di saat ini masih ada kasusnya, seringkali ya terjadi adalah mereka datang dengan kondisi yang sudah berat. Karena bicara kemampuan kita mendeteksi sejak awal. Bicara deteksi awal, ini dua pihak, bukan hanya di tenaga kesehatan atau di aspek kesehatan, tapi juga masyarakat. Literasi, ini PR-nya banyak sekali. Jadi sekali lagi ini sebetulnya membuka ya dalam tanda petik borok dan kelemahan kita di sistem kesehatan untuk kita perbaiki. Itulah sekali lagi kenapa saya agak bawel ya tentang KLB pun dan bahasa real karena begini. Ya. Esensi dari KLB adalah kita ujungnya harus ada rekomendasi perbaikan sistem dan juga mencari titik kelemahan. Ini apa jangan-jangan diimpor, jangan-jangan diproduksi. Ya itu yang harus kita buka. Padahal sebenarnya kita bisa belajar dari COVID-19 kemarin untuk memperbaiki sistem kesehatan kita sebenarnya seharusnya ya seperti itu. Oke, Bu Neti, mungkin terakhir dari kacamata DPR sendiri, dari kacamata Anda sendiri melihat ini kan kita tahu desakan-desakan dari DPR untuk memperbaiki lebih lanjut terkait dengan hal ini agar tidak terulang lagi. Siapa yang memang harus bertanggung jawab dalam hal ini dari kacamata Anda? Apa yang memang harus diperbaiki untuk ke depannya tidak terulang lagi pastinya? Ya, saya pikir kasus-kasus kesehatan ini adalah kasus-kasus yang harus dan bisa dikurai secara ilmiah ya. Jadi artinya pemerintah sebelum melakukan langkah-langkah yang
sekarang disebutkan oleh Dr. Syahril akan mengimpor antidotum begitu. Sebetulnya scientific base ini yang harus dikejar oleh Kemenkes, kemudian juga tadi saya sebutkan bahwa ini harus dilakukan evaluasi menyeluruh apakah betul penyebabnya adalah cemaran itu gitu. Apakah tidak ada penyebab lain sehingga ketika ada langkah-langkah yang dilakukan itu betul-betul efektif. Kenapa kata efektif ini saya pilih? Karena apakah kemudian setiap kasus gagal ginjal itu penawarnya antidotum begitu. Nah, ini kan nantinya akan berimplikasi pada pembiayaan begitu kan, kemudian juga pada distribusi karena kalau kita lihat dari sebaran kasusnya Mbak Eliza ini kan luar biasa ya, hampir di semua daerah ini ada. Di Jawa Barat dapil saya aja sampai berapa 25 kasus ya, 15 sudah meninggal dunia. Jadi artinya implikasinya panjang sekali begitu kalau kemudian ada jumping conclusion yang tidak kita tempuh tahapan-tahapan ilmiahnya gitu. Saya menghargailah respon cepat dari Kemenkes, dari Badan POM, tapi menurut saya ini harus terangkai dalam satu kesatuan begitu. Jadi kalau kemudian ada tim investigasi yang melakukan evaluasi secara menyeluruh, melibatkan berbagai unsur, ada Kemenkes, ada Badan POM, ada IDAI, ada Ikatan Apoteker, mudah-mudahan juga tidak ada tindakan-tindakan yang kalau boleh saya katakan menyelesaikan masalah tapi Bu Neti, dengan menghadirkan masalah baru. Oke, Bu Neti, tapi kalau dilihat dari yang kemarin ini memang lalai di pengawasannya atau memang ada produsen yang lalai melaporkan? 19 lebih dari 2 tahun ini. Bu Neti, jadi kalau kita singkatkan saja, kalau dilihat dari ini, kalau dilihat dari evaluasinya, apakah di sini ada kelalaian dalam pengawasannya atau memang kalau dilihat lagi memang produsennya yang lalai melaporkannya? Bu Neti. Ya, nampaknya Bu Neti terputus sambungannya. Mungkin saya boleh... Oke, Pak Diki, Anda ingin menanggapi terkait dengan hal itu? Singkat saja. Kang Diki? Ya, saya ada. Ya, Pak Diki. Saya dengar. Oke, singkat saja Pak Diki. Jadi memang Anda melihat kelalaiannya di mana terkait dengan hal ini, Pak Diki? Mbak Eliza Dari studi baru, Pak. Oh, nampaknya kita terputus dengan ketiga narasumber kita. Baik, terima kasih Pak Syahril, terima kasih Pak Diki dan juga Ibu Neti telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore.